Ya, assalamualaikum. Apa kabar Bu Wiwin? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu Meka. Hari ini Ibu akan melaksanakan coaching ya? Dan Ibu sebagai coachnya. Nah, sebagai coach, apakah Bu Wiwin sudah tahu apa yang harus Bu Wiwin lakukan? Ya, insya Allah sudah Bu. Hari ini saya akan melakukan coaching dengan proses tirta, yaitu menemukan tujuan akhir dari coaching, mengidentifikasi kata kunci permasalahannya, kemudian menentukan rencana aksi dan tanggung jawab. Oke, baik Bu. Di sini sebagai pengamat, saya juga ingin mengingatkan kembali ya Ibu beberapa hal tentang proses coaching yang akan kita lakukan bersama. Yang pertama, Ibu harus ingat bahwa antara coach dan coachee hubungannya adalah kemitraan atau setara, sehingga tidak ada yang merasa lebih tinggi ataupun lebih rendah. Sebagai coach, Ibu Wiwin juga diharapkan dapat mengembangkan potensi coachee dengan tetap fokus terhadap apa yang sedang dibicarakan coachee, sehingga pembicaraan berlangsung dua arah. Dan jangan lupa Bu Wiwin juga dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memaksimalkan dan memberdayakan potensi coachee, sehingga di akhir coaching nanti coachee dapat merencanakan tindak lanjut apa yang akan dilakukan. Baik, terima kasih Bu sudah mengingatkan saya. Insya Allah akan saya coba praktikkan saat saya melakukan coaching nanti. Assalamualaikum Bu Wiwin. Waalaikumsalam Pak Fian, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik Bu, sehat. Bolehkah saya meminta waktunya Bu? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya Bu. Baik, apa yang mau diceritakan Pak? Begini Bu, akhir-akhir ini saya itu merasa murid-murid saya di kelas itu yang saya ajarkan kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid yang mengerjakan tugas hanya sebagian sedikit saja dari siswa yang semuanya begitu Bu. Jadi menurut Bapak ini apa yang diharapkan dari obrolan kita hari ini Pak? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusias murid-murid yang saya ajar gitu Bu. Menurut Pak Fian, hal apa saja yang membuat murid-murid kurang antusias dalam pembelajaran bersama? Menurut saya, kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama karena pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oh begitu Pak. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid antusias dalam pembelajaran? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Pak Fian. Lalu, menurut pendapat Pak Fian, apa saja yang bisa membuat murid-murid asyik dan tidak bosan pada pembelajaran? Menurut saya, pembelajarannya yaitu harus terpusat pada murid. Murid dimintai untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ide tentang diadakannya ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, Pak Fian itu apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan kurang mengasihkan. Kalau boleh tahu, Pak Fian menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya menggunakan buku teks dan pegangan guru. Adakah sumber belajar selain buku teks? Saya pikir banyak Bu sumber belajar seperti video YouTube, artikel di blog atau tulisan ilmiah di internet. Bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren seperti TikTok, Reel di IG dan lain sebagainya. Nah, betul sekali Pak. Saya yakin sekali bila Pak Fian bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi, sekarang apa rencana Pak Fian untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar
yang beragam seperti video YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak, kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak berkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang untuk mengerjakan tugas. Misalnya menggunakan bentuk poster, booklet, media kanva, infografis, drama, lagu, puisi, pantun, laporan digital lainnya. Bagus sekali rencananya Pak Fian, mudah-mudahan berhasil. Pak Fian, apa komitmen Pak Fian terhadap rencana ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, yaitu menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya menjadi lebih senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa adanya unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali Pak Fian. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Pak ya. Ya Bu, terima kasih Bu atas waktunya untuk sharing-sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Itu Bu. Ya, amin Pak. Terima kasih atas praktek coaching yang dilakukan Ibu Wiwin dan Pak Fian hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Wiwin. Tapi sebelumnya saya akan mengevaluasi pelaksanaan coaching hari ini ya Bu Wiwin ya. Secara garis besar alur tirta pada coaching tadi sudah tampak semuanya Bu Wiwin. Dari mulai tujuan coaching sudah tampak di awal, indikator permasalahan sudah tampak, rencana aksi sudah tampak, tanggung jawab sudah tampak. Jadi alur tirta sudah tercapai di sini ya. Pada Pak Bu Wiwin selaku coach sudah tampak memberikan pertanyaan berbobot pada praktek coaching, sehingga memancing coach untuk menemukan solusi atau memunculkan potensi dari coach dari permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Wiwin selaku coach hari ini. Setelah melakukan coaching tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan atau indikator yang tampak Bu Wiwin? Indikator ketercapaian yang tampak adalah saya selaku coach memberikan pertanyaan berbobot sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi saat ini. Selain itu, coach mampu memunculkan ide-ide baru untuk pengembangan kegiatan pembelajaran di sekolah. Pertanyaan berikutnya, untuk coaching selanjutnya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan pengalaman coaching hari ini Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah bisa menjadi pendengar aktif, kemudian kemampuan untuk tetap present, yaitu kehadiran penuh dalam proses coaching sehingga bisa lebih baik lagi ke depannya. Kemampuan untuk menyampaikan pertanyaan berbobot bisa lebih berkembang lagi. Baik Bu Wiwin, mudah-mudahan kompetensi kita dalam melakukan coaching bisa lebih baik lagi ya Bu Wiwin ya. Dan semoga kegiatan kita hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin.